Iya, setiap tanggal 26 kalau bisa hati-hati. 6 likur lengaran 6 likur ya. Sampai berapa lama yang jadi waktu ketemu dengan Kanjeng Ratu di yang 2 bulan yang lalu ya? Saya nggak lama karena saya khawatir kalau kebetulan saya ke pantai selatan itu 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan lalu sebenarnya sudah banyak yang melarang saya ke sana karena bencana alam BMG BMKG ya melarang, dan memang begitu kurang 2 kilo dari kurang kira-kira 200 meter dari pantai itu sudah ada tulisan tidak boleh masuk ke sana karena disinyalir bahaya gitu. Nah terus BMKG dan dunia melihat bumi itu akan ada lempengan yang bergerak. Nah lempengan yang bergerak itu adalah sudah natir, artinya sudah hukum alam lah ya. Ada lempengan yang begini, ada lempengan yang begini, dan itu semuanya akan berdampak tsunami. Kalau berdampak tsunami pasti timbul korban yang besar lah. Tapi karena pada waktu itu saya harus sowan ke pantai selatan ya, saya dilarang sama teman-teman, sudah sama di sini aja, saya jalan kaki. Oh, jangan Pak, jauh jalan kaki, disewakan ojek saja ke sana sebentar, enggak usah, mau sowan Ibu Ratu kok gak ojek, enggak sopan, jalan kaki saya ke sana. Nah, terus jalan kaki ke sana itu saya duduk di pinggir pantai. Nah, terus si Mbak Astrid itu yang mengawal saya, perawat yang ngurusin saya ya Bari itu Pak, kita ditunggu Ibu Ratu di Balikambang, bukan di sini. Oh enggak apa-apa Mbak, di sini aja. Ibu itu mau kemana-mana bisa kok. Kalau kita ke sana ya capek ya, beliau diaturi gitu. Betul itu. Setelah itu ya disaksikan ada kiai dari Pasuruan 2, ada insinyur siapa itu Gatot dari Sidoarjo, ada Profesor Jarot. Itu saya harapkan beliau duduk di agak jauh gitu, saya khawatir kalau airnya piok gitu. Nah terus saya tuh turun ke situ lah, karena ngajak saya bapak-bapak itu kan sudah bawa tikar gitu loh untuk duduk, supaya jangan saya tuh sampai duduk di tanah gitu. Ternyata Mas, apa yang terjadi? Dari ada batu 2 kira-kira 1 meter hijau, 2 tingginya sama, itu bergerak dari barat itu ke timur, di depan di mana saya duduk itu berarti pintu gerbang bergerak sendiri bergerak sendiri, semua tahu itu. Pintu gerbang membuka gitu. Jadi kayak waktu di bawah air gitu loh, 2 begitu, dibuat 2 lalu di depan saya gitu. Jadi artinya wes nggak usah pergi ke Balikambang, di sini saja. Ada pesan terakhir, sing setiting hati-hati ing warso iki, ing tahun iki, kalau bahasa Indonesia ing tahun iki. Itu pesan langsung dari Kanjeng Ratu. Iya, kalau saya terima dengan perasaan saya seperti itu ya. Jangankan kok dengan beliau yang gaib, dengan patung tuh yang ngomong-ngomongan dengan saya nih. Iya. Intinya gimana yang dari pesan dari yang Kanjeng Ratu tadi ya? Ya betul, sesuai dengan kartu yang saya buka, bahwa ini nanti sampai akhir tahun nanti itu isinya manusia itu hanya bertengkar, suudon, saling curiga, saling bermusuhan, saling ini gitu aja. Dan ini juga termasuk nanti setelah masuk bulan Desember, kalau nggak salah sekitar tanggal 26 atau berapa gitu ya, kalau bisa ekstra hati-hati ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah. Mudah-mudahan itu ilusi saya aja gitu. Pokoknya setiap tanggal 26 itu kita harus ekstra hati-hati. Nggak tahu kenapa kok ono tanggalannya barang. Bukan 26 Desember ya? Enggak, setelah saya dari sana ya, setelah saya sana kan 2 bulan, berarti bulan apa ini? Bulan yang lalu ya, bener. Iya, setiap tanggal 26
kalau bisa hati-hati. 6 likur lengaran ini 6 likur. Sampai berapa lama yang jadi waktu ketemu dengan Kanjeng Ratu yang 2 bulan yang lalu ya? Saya nggak lama, karena saya khawatir kalau nanti betul-betul lempengan itu akan bergerak. Karena sudah sebenarnya dilarang masuk itu, dilarang masuk oleh kehutanan itu karena bahaya itu. Iya. Dan rame di VR di TV, di download ini di HP ini, kalau ada lempengan mau bergerak itu. Kalau menurut pandangan yang jadi secara mata batin yang di tanggal 26 November itu kira-kira terjadi apa bencana yang lebih dahsyat lagi, apa terjadi pagebluk, apa gimana ya? Kok pagebluk ya deh ya? Pagebluk ya? Iya. Kok pagebluk ya? Berarti lebih besar dari corona kemarin ya? Waduh, nggak tahu apa ya. Ya karena memang tugas kita itu sebenarnya menata kembali Pulau Jawa ini harus menjadi pulau suci. Tugas kita itu nggak boleh ada hal-hal yang kira-kira mengotori baik suasana atau apa gitu ya. Harus kembali. Makanya saya banyak mengharapkan pada rekan-rekan, sering-seringlah pergi ke peninggalan para leluhur, entah itu bentuknya sumber, entah itu bentuknya candi, entah bentuknya pohon besar. Loh, kalau kita pergi ke pohon besar itu bukan musyrik dan syirik loh dek. Orang zaman dulu itu kalau meninggal, ya kalau sekarang sudah ada nisannya dan sebagainya. Kalau zaman dulu itu kadang-kadang ya sudah hanya ditengerini gitu aja. Bahkan ada yang menjadi pohon besar. Nah, adik-adik percaya atau tidak, misalnya yang Prabu Joyoboyo itu pada waktu moksa itu bentuknya itu sekarang menjadi ringin putih, pohon beringin yang putih. Ya, jadi pada waktu itu moksanya itu sila begini, beliau hidupnya kan abad itu ya, berapa ratus tahun yang lalu. Ya kalau sekarang rame, banyak listrik, banyak. Dulu kan masih hutan lebat, lalu duduk di tempat yang selalu digunakan leluhur untuk kancah percobaan teknologi waktu itu ya. Kenapa kok pakai istilah percobaan teknologi? Pada abad ke-6 ke-8 orang Blitar itu sudah bisa terbang tanpa baling-baling. Barat menemukan terbang digeret dengan baling-baling 1930. Orang Blitar tahun 800, 700, 800 bisa terbang tanpa baling-baling pakai jubah. Ternyata apa itu? Di sabuknya ada energi yang namanya uranium platinium. Bahannya banyak berserakan. Ngitungnya bagaimana? Bumi itu kok nggak goyang kesana kemari, kok nggak kesana kemari. Ternyata ada pengikatnya. Di samping magma pengikatnya adalah uranium platinium tadi itu, yang bisa mengantisipasi getaran atau pengaruh udara. Itu. Nah itu orang Blitar itu bisa terbang lah. Oleh karena itu tempat ini sekarang saya gunakan untuk saya berdepok di sana, di Singosari, di lereng. Jadi beliau itu meditasi begini, sadar kalau akan meninggal itu sadar. Sampai sudah dirambati suket, rambati rumput-rumput gini ya, kayu-kayu, lama-lama kan jadi besar di pohon beringin putih itu. Sumber biru di sini dinamakan biru itu karena dulu percobaan Empu Barada orang Wlingi Blitar pada waktu membuat uranium platinium. Bisa terbang itu. Luar biasa ya. Waduh, leluhur kita tuh hebat. Lah menjadi tidak hebat karena sekarang pikirannya mencari surga. Oh, surga itu di dunia kok. Yang terakhir ya, pesan-pesan untuk kita dan teman-teman agar bisa selamat dari semua mara bahaya yang bagaimana yang monggo ya. Jadi pesan-pesan saya kepada adik-adik generasi muda siapa saja,
Semoga kalau ibu bapaknya masih sehat-sehat ya, ataupun keadaan bagaimana, kalau hari kelahiran ibu bapak dimohon untuk duduk berdampingan. Lalu adik-adik ya, adik-adik atau siapa saja itu beli bunga. Kalau nggak punya duit, bunga seadanya. Cari di pinggir jalan. Pokok jangan bunga yang tidak harum, harus bunga yang harum. Entah melati, entah kenongon, entah apa-apa ya. Jangan bunga kamboja. Ya, itu. Kalau sudah itu taruh di baskom atau di tempat, cuci kakinya ibunya. Bu, dalam nyuwun kalian Gusti Kang Masih, saya minta kepada Sang Maha Kuasa, semoga ibu bapak diampuni segala dosa-dosanya, diberi kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Demikian juga anakmu ini, Bu, mohon doa restu kepada ibu yang melahirkan saya, mudah-mudahan jauh dari godaan, jauh dari petaka, jauh dari rintangan, gangsar, lancar bekerja dan seger waras, selamat. Gitu aja udah, ngarang sendiri enggak apa-apa.